Oke, selain apa namanya root caries atau karies akar, maka jenis karies yang lain adalah secondary atau recurrent karies atau karies sekunder. Nah, karies sekunder seperti yang saya sampaikan tadi bisa terjadi pada tepi dari tumpatan yang mengalami kebocoran mikro, ya. Atau di sini juga disebutkan smart with small imperfection atau adanya ketidaksempurnaan dari restorasi atau dari tambalan atau pada tambalan sewarna gigi yang mempunyai atau mempermudah terjadinya penempelan plak. Nah, pada bagian yang imperfection ini tadi atau pada bagian defect ini tadi karena dia plak bisa masuk ke situ tapi itu tidak mudah terbersihkan ya. Shelter from protective effect of saliva and self-care effort, jadi sikat gigi tidak terjangkau sehingga lesi ini akan terbentuk di margin atau di sela-sela antara restorasi dengan jaringan. Inilah secondary caries. Nah, ya kalau secondary caries yang memang kita harus bongkar itu tambalan untuk kemudian ditambal ulang. Nah, berikutnya kita akan membicarakan tentang pH saliva, ya atau pH dalam rongga mulut. Nah, di sini ada namanya Stefan's curve yang terkenal dipakai. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pH dari cairan pada plak itu menentukan bisa terjadinya karies atau tidak. Plak yang sangat jenuh dengan kalsium dan fosfat pada pH tertentu, maka dia bisa menyebabkan tidak terjadinya demineralisasi. Ya, kalau di dalam plak itu jenuh dengan atau full atau banyak mengandung kalsium dan fosfat ion kalsium dan fosfat. Nah, tapi kalau pH-nya itu juga di dalam plak itu antara 5,5 sampai 5, maka itu berarti sudah terjadi demineralisasi. Ya. Ya, jadi asam itu 5,5 sampai 5. Nah, ini Stefan's curve ya. Jadi ini sebenarnya kurva circadian per hari dari dalam harian ya, bagaimana apa namanya pH pada rongga mulut kita. Mulai dari jam 7 pagi, kemudian melakukan makan pagi atau sarapan, maka dia akan drop dari 7, jadi dari apa namanya dari 7 maksud saya, sorry dari pH 7 kan ngedrop sampai ke 4,5 itu pada jam 7 pagi tadi kalau makan sarapan. Kemudian nanti dia akan dengan adanya kapasitas buffer dari saliva, untuk mengembalikan asam ke basa lagi ke normal, maka dia akan kembali normal ke 7. Kemudian nanti lunch drop lagi. Ya, kemudian dia akan kembali lagi. Nah, bila dia tidak makan di antara lunch dan dinner ini, maka dia akan tetap di sini. Tapi dinner akan drop lagi dan demikian seterusnya. Nah, apabila ini breakfast, lunch, dinner, dan sleep ini saja, maka ini Stefan's curve memang irama sehari-hari seperti itu. Nah, yang bisa membahayakan adalah apabila di antara breakfast, lunch, dinner, kemudian sleep ini akan banyak snack seperti ini, maka dia akan dropnya sering. Ya, setiap ada asupan makanan, kemudian drop. Nah, itu bisa menyebabkan proses demineralisasi akan mengungguli remineralisasi. Nah, di sini adalah prinsip-prinsip demineralisasi dan remineralisasi. Demineralization caused by plaque acid, ya disebabkan oleh asam yang ada pada plak. Yang ini, asam yang ada dari plak ini menyebabkan dissolution of tooth minerals, ya pelarutan dari mineral-mineral yang ada dalam jaringan pes gigi, seperti kalsium, fosfat, dan kristal hidroksiapatit. Nah, dengan remineralisasi, untuk remineralisasi itu membutuhkan availability of same ions atau untuk terjadinya remineralisasi, kita harus punya ion sejenis dengan yang terdemineralisasi. Ditambah dengan fluoride, karena fluoride ini adalah katalisator atau mempercepat reaksi kimia difusi dan apa ya difusi yang terjadi pada demineralisasi tadi. Kalau ada
fluoride mempercepat masuknya lagi remineralisasi lagi to support reconstruction of damaged rocks. Kemudian kristal dan fluoride compound involved in the process adalah hidroksiapatit, fluorhidroksiapatit, dan kalsium fluoride atau CaF2. Ini senyawa kristal-kristal yang terlibat dalam remineralisasi. Kemudian fluoride incorporated into hidroksiapatit menjadi fluoride atau fluorhidroksiapatit. Dan ini firmly bound. Contohnya pada water fluoridation. Ya. Kalau FHA ini ikatannya kuat. Sedangkan kalsium fluoride, ini kalsium CaF2, adsorbed onto surface of HAP atau hidroksiapatit dan fluor hidroksiapatit loosely bound. Jadi kalau yang CaF2 atau kalsium fluoride ini yang tidak terlalu dekat. Nah, the relationship between hidroksiapatit, fluorhidroksiapatit, dan kalsium fluoride. Attack of plaque acid, ya, adanya serangan dari asam pada bakteri plak itu menyebabkan terlarutnya kalsium fluoride. Kemudian berikutnya hidroksiapatit fluoride, yang kemudian menyebabkan berikutnya fluorhidroksiapatit untuk terlarut. Nah, dissociated ions atau ion yang terlarut ini akan membuat cairan plak itu juga tersaturasi atau menjadi jenuh akan banyaknya ion ini tadi. Ya, ini menyebabkan terjadinya pelambatan pada disolusi kristal atau disolusi mineral tadi. Nah, apabila pH-nya itu dalam kondisi ini tadi return to normal atau kembali ke normal, maka ion-ion kristal yang jenuh pada cairan plak ini tadi akan kembali. Ya. Nah, ini disebut sebagai maintaining hemostasis atau kestabilan. Jadi memang dia demineralisasi kemudian nanti kembali lagi, tapi tentunya dengan catatan pH kembali ke normal. Nah, kalau pH tidak kembali ke normal, frequent dan prolonged acid attacks, artinya acidnya akan bisa mempenetrasi terus, maka homeostatisnya ini tadi akan gagal. Some studies indicate remineralization existed in inner enamel and did very slowly. Jadi begitulah kenapa remineralisasi dan demineralisasi itu dalam keadaan yang normal seperti Stephan's curve itu tadi, maka tidak menyebabkan terjadinya satu lesi. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik terkait dengan perkuliahan kita tentang perkembangan lesi karies. Satu hal inti yang ingin saya tekankan adalah insipin karies, ya. Dalam kuliah ini saya mengharap Anda memahami tentang insipin karies atau lesi awal karies atau sering juga disebut sebagai white spots, ya, di mana titik konsentrasi kita pada kedokteran gigi pencegahan khususnya untuk karies adalah pada lesi awal karies ini, ya. Karies bisa disembuhkan, ya, bisa disembuhkan dalam tanda kutip apabila kita bisa mengintervensi lesi awal karies atau white spot. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.